Oke, jadi baru-baru ini Vladimir Putin bilang ke seluruh rakyatnya untuk bersiap-siap untuk perang total. Dengar kata itu, kita mungkin langsung mikir, pasti ini soal Ukraina. Atau ini gara-gara NATO lagi. Tapi gimana kalau ternyata ada alasan lain yang jauh lebih dalam, bahkan lebih radikal? Sumber yang Anda kirimkan ini punya argumen yang provokatif banget. Provokatif itu kata yang pas. Karena argumen ini sama sekali bukan analisis geopolitik biasa. Ini lebih ke analisis ideologis. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah membedas argumen tersebut, bahwa bagi Putin, perang ini sebenarnya bukan soal merebut tanah atau melawan Barat. Tapi ini adalah sebuah alat radikal untuk memperbaiki dan membentuk ulang masyarakat Rusia dari dalam. Kedengarannya aneh kan? Aneh, tapi kalau kita ikuti logikanya, jadi masuk akal dalam kerangka mereka. Dan penting untuk kita garis bawahi dari awal ya, ini adalah satu sudut pandang spesifik yang disajikan dalam sumber-sumber ini. Tentu. Untuk memahaminya, kita harus coba pakai kacamata mereka dan melihat semua yang terjadi di Rusia sekarang bukan sebagai kekacauan, tapi sebagai sebuah proyek rekayasa sosial yang disengaja. Oke, kalau gitu kita mulai dari diagnosisnya. Sebelum ngomongin perang sebagai obat, kita harus tahu dulu penyakitnya apa. Menurut sumber ini, kondisi Rusia itu parah banget. Misalnya, soal korupsi, disebut paling korup se-Eropa. Para pejabat dan orang kaya di sana bilang biasa banget mencuri dari negara, terus uangnya dibawa kabur ke London atau Dubai. Dan itu langsung kelihatan dampaknya di ekonomi kan? Coba bayangkan, PDB Rusia, negara sebesar itu, Iya. ternyata lebih rendah dari Korea Selatan, yang populasinya cuma sepertiga. Wow. Bahkan, ekonomi mereka lebih kecil dari satu negara bagian di Amerika, yaitu Texas. Ini bukan krisis biasa. Ini menunjukkan ada yang salah di tingkat fundamental. Ditambah lagi masalah sosialnya yang bikin geleng-geleng kepala. Sumber ini bilang, 1 dari 6 pria Rusia itu pecandu alkohol. 1 dari 6 itu banyak sekali. Dan yang lebih ngeri, 1 dari 3 kematian di sana disebabkan oleh minuman keras. Ini sudah kayak wabah. Bener. Lalu ada bom waktu demografi. Angka kelahiran mereka cuma 1,5 anak per wanita. Jauh di bawah angka pengganti ya. Jauh sekali. Padahal untuk sebuah populasi bisa stabil, butuh angka 2,1. Artinya populasi mereka terus menyusut sejak tahun 2000. Mereka secara perlahan-lahan menghilang gitu loh. Nih, kalau kita tanya orang di Barat, jawabannya mungkin, oh itu karena mereka nggak demokratis. Tapi argumen dalam sumber ini beda total kan? Justru kebalikannya, menurut perspektif ini, penyakitnya bukan karena kurangnya demokrasi. Oh, Penyakitnya adalah peradaban Barat itu sendiri. Ide-ide seperti demokrasi liberal, hak asasi manusia, dan terutama, ini yang jadi biang keladinya, konsumerisme. Dianggap telah meracuni dan merusak jiwa Rusia. jadi ini semua salah mall dan kartu kredit. Bisa dibilang begitu dalam kerangka berpikir ini ya. Semua itu dianggap topeng kemunafikan Barat yang membuat bangsa Rusia jadi lemah, kehilangan jati diri, dan akhirnya hancur dari dalam. Seperti yang data tadi tunjukkan. Tunggu. Gimana ceritanya konsumerisme bisa jadi senjata pemusnah massal buat sebuah bangsa? Kedengarannya agak berlebihan sih. Nah, Anda pernah dengar The End of History? Oh, akhir sejarahnya Francis Fukuyama. Saya tahu itu, tapi bukannya teorinya itu soal kemenangan demokrasi liberal atas komunisme? Betul, tapi disitulah letak interpretasi unik dari sumber ini. Fukuyama kan meminjam ide dialektika dari filosof Jerman, Hegel. Sederhananya, Hegel bilang sejarah itu bergerak karena ada pertarungan ide, ada tesis. Lalu muncul antitesis sebagai lawannya. Tepat. Keduanya bertarung, lalu lahirlah ide baru yang lebih baik, namanya sintesis. Oke, jadi kayak pertarungan ide gitu ya? Persis. Nah, Fukuyama menerapkan ini ke Perang Dingin. Kapitalisme adalah tesis, komunisme adalah antitesis. Uni Soviet runtuh, pertarungan selesai. Dan sintesisnya adalah demokrasi liberal? Sampai sini semua setuju. Tapi pertanyaannya, apa inti dari demokrasi liberal versi Fukuyama ini? Menurut sumber yang kita bahas, intinya cuma satu kata, konsumerisme. Jadi, puncak evolusi peradaban manusia itu belanja di e-commerce dan nyicil iPhone terbaru. Serius? Menurut tafsiran ini, ya. Logikanya begini, hasrat terbesar manusia modern adalah membeli barang. Jadi tujuan utama negara bukan lagi kemuliaan atau penaklukan, tapi memastikan warganya bisa terus belanja. Oke. Caranya,
Negara-negara harus saling berdagang, bukan berperang, agar pabrik terus berproduksi dan barang terus mengalir. Inilah perdamaian global versi The End of History. Dunia yang disatukan oleh mall. Tapi kan nggak selalu begitu. Dulu kayaknya yang jadi pahlawan itu pekerja, bukan pembeli. Sumber ini juga menyinggung pergeseran besar itu kan? Tepat. Sebelum era konsumen ini, ideologi dominan lainnya adalah Marxisme. Karl Marx bilang kapitalisme itu jahat karena bikin manusia terasing. Dan solusinya adalah menjadikan pekerja sebagai pusat masyarakat. Betul. Dan menurut sumber ini, ide ini sempat menang loh bahkan di negara-negara kapitalis. Maksudnya gimana? Amerika jadi komunis? Bukan komunis, tapi mereka mengadopsi sosialisme versi ringan. Coba lihat Amerika dan Eropa setelah Perang Dunia II sampai tahun 70-an. Oke. Serikat pekerja sangat kuat. Gaji CEO dan pekerja nggak terlalu jauh bedanya. Pendidikan tinggi dan layanan kesehatan bisa diakses oleh kelas pekerja. Seluruh sistem sosial diorganisir untuk kesejahteraan si pekerja. Lalu kenapa semua itu berubah? Kenapa sekarang rasanya beda banget? Karena menurut sumber ini, sistem yang berpusat pada pekerja itu terlalu egaliter, terlalu setara bagi kaum elit. Mereka nggak suka ya? Tentu saja tidak. Inilah yang memicu pemberontakan kaum elit di tahun 80-an, eranya Ronald Reagan di Amerika dan Margaret Thatcher di Inggris. Misi mereka adalah membongkar sistem lama itu. Dan menggantinya dengan apa? Dengan mengganti pusat tata surya masyarakat, dari pekerja ke unit baru yang lebih mudah dikontrol dan bisa menghasilkan keuntungan maksimal bagi elit, yaitu konsumen. Sumber ini punya data yang mendukung argumen itu kan? Soal gaji CEO? Betul. Di tahun 1970-an, di era pekerja, seorang CEO rata-rata gajinya 20 kali lipat dari gaji pekerjanya. 20 kali? Oke. Hari ini, di era konsumen, angkanya meroket jadi 200 sampai 300 kali lipat. Gila. Janji pemerintah ke warganya juga berubah total. Dulu janjinya pekerjaan yang stabil seumur hidup. Sekarang janjinya adalah harga barang murah dan banyak pilihan di mall. Oke, biar lebih kebayang lagi gimana pola pikir konsumen ini bekerja, sumber ini memberikan sebuah eksperimen pikiran yang menarik. Coba kita mainkan skenarionya. Bayangkan, tiba-tiba semua orang di lingkungan Anda, termasuk Anda, masing-masing dapat uang $1 juta. Apa yang bakal terjadi? Kemungkinan besar langkah pertama adalah membeli sesuatu yang besar untuk menunjukkan status baru Anda. Rumah misalnya. Tentu. Dan di zaman sekarang, kalau sudah beli rumah baru, langkah selanjutnya apa? Tentu saja, pamer di Instagram, posting foto dengan caption, "Alhamdulillah, rumah pertama." Tepat sekali. Lalu tetangga Anda lihat postingan itu. Dia nggak mau kalah. Dia pakai uangnya untuk beli rumah yang lebih besar, dengan kolam renang. Lalu yang lain lihat, dan beli mobil sport yang lebih mewah. Terus-menerus begitu. Terjadi perlombaan pamer kekayaan yang nggak ada habisnya. Akhirnya, semua orang menghabiskan uangnya, bahkan sampai ngutang lagi, cuma buat gengsi. Dan hasil akhirnya, semua orang jadi saling iri, saling benci dalam diam, terisolasi di rumah mewahnya masing-masing, dan sama-sama terlilit utang. Nah, menurut sumber ini itulah inti dari racun konsumerisme. Betul. Ia memecah belah masyarakat, menciptakan kompetisi individual, dan membuat kita tidak mampu lagi bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar. Analisisnya menarik. Dan lebih dalam lagi, sistem ini menumbuhkan logika ekonomi di setiap aspek kehidupan. Hubungan pertemanan pun dinilai untung ruginya. Apa untungnya buat saya berteman dengan dia? Semuanya jadi transaksional. Benar. Dan disinilah muncul istilah kunci dari sumber tersebut. Konsumerisme disebut sebagai kesempurnaan perbudakan. Perbudakan yang sempurna. Istilahnya ngeri banget. Maksudnya gimana tuh? Disebut sempurna karena para budaknya tidak sadar kalau mereka adalah budak. Oh, Mereka malah menikmati status perbudakan mereka. Mereka berlomba-lomba menjadi budak terbaik dengan mengoleksi barang-barang paling mahal sebagai simbol status mereka di dalam penjara itu. karena mereka bahagia dalam perbudakannya. Mereka tidak akan pernah punya keinginan untuk memberontak. Tepat. Dan ini kita sambungkan lagi ke argumen awal soal Rusia. Betul. Menurut argumen ini, jiwa bangsa Rusia secara intrinsik menolak perbudakan semacam ini. Mereka tidak cocok dengan sistem barat. Jadi semua masalah sosial mereka itu Adalah bentuk pemberontakan bawah sadar. Itu adalah cara jiwa mereka berteriak menolak sistem konsumen yang dipaksakan kepada mereka sejak runtuhnya Uni Soviet. Oke, jadi kalau konsumen itu penyakitnya,
Perbudakan sempurna itu racunnya, berarti harus ada penawarnya dong. Nah, menurut sumber ini, Putin punya jawabannya, yaitu sebuah ideologi baru yang berpusat pada figur, sang kesatria. Persis, ini adalah antitesis total dari si konsumen. Coba kita bedakan. Oke, konsumen itu individualis, fokus pada kenyamanan dan keamanan diri sendiri, dan cenderung pengecut. Kalau ada bahaya, dia akan lari menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan sang kesatria, Adalah seseorang yang sadar bahwa tindakannya bisa membentuk sejarah. Dia bertindak dengan keberanian, imajinasi, dan yang paling penting, dia bertindak bersama orang lain demi tujuan yang lebih besar dari nyawanya sendiri. biar lebih jelas, sumber ini lagi-lagi pakai eksperimen pikiran. Skenarionya adalah kelanjutan dari yang tadi. Orang-orang yang saling benci karena kompetisi rumah mewah tadi, sekarang kita ambil dan kita tempatkan di sebuah pulau terpencil. Dan untuk membuat situasinya lebih dramatis, pulau itu ternyata dipenuhi jutaan monyet ganas pemakan daging. Ancaman nyata yang mengancam nyawa semua orang. Apa yang akan terjadi? Ya, tiba-tiba siapa yang punya mobil paling keren atau rumah paling besar jadi nggak penting sama sekali. Mereka pasti bakal lupa sama rasa iri dan langsung bekerja sama untuk bertahan hidup. Bikin benteng, cari senjata, atur jadwal jaga. Tepat. Dan dalam proses kerjasama demi bertahan hidup itu, mereka menemukan kembali apa yang hilang dari kehidupan konsumen mereka. Struktur, makna, dan tujuan. Dan anehnya, mereka mungkin akan merasa lebih bahagia. Sangat mungkin mereka akan merasa lebih hidup di tengah situasi mengerikan itu daripada saat mereka kaya raya tapi sendirian. Nah, pertanyaan menariknya, bagaimana konsep kematian berubah dalam skenario ini? Kematian jadi punya arti. Kalau ada yang tewas saat bertarung melawan monyet-monyet itu, dia tidak lagi mati sia-sia. Kematiannya adalah pengorbanan heroik. Dia menjadi martir. Yang justru membakar semangat juang yang lain. Betul sekali. Tindakan mengorbankan diri misalnya, meledakkan satu-satunya jembatan untuk menyelamatkan yang lain, walau dia ikut mati, menjadi tindakan paling mulia. Disinilah poin kuncinya. Dalam kerangka berpikir ini, perang adalah mekanisme paling efektif untuk mengubah konsumen menjadi kesatria. Oke, ini teori yang liar banget. Keren sih. Tapi ini kan cuma teori dan eksperimen pikiran. Ada buktinya nggak di lapangan? Sejak Rusia invasi Ukraina tahun 2022. Apakah masyarakat Rusia benar-benar berubah? Summa ini menyajikan beberapa data sebagai bukti bahwa teori ini sedang berjalan. Pertama, ekonomi Rusia. Yang katanya bakal hancur karena sanksi. Betul, banyak yang memprediksi begitu. Kenyataannya, ekonomi mereka bertahan, bahkan di beberapa sektor menguat. Kenapa? Karena terjadi mobilisasi total. Seluruh masyarakat dialihkan fokusnya untuk mendukung upaya perang. Contohnya soal produksi amunisi itu ya, angkanya cukup mengejutkan. Sangat. Sumber ini menyebutkan Rusia mampu memproduksi sekitar 150.000 selongsong peluru artileri setiap bulan. 150.000. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, seluruh kekuatan industri Amerika Serikat hanya mampu memproduksi 28.000. Jauh sekali bedanya. Ini menunjukkan level mobilisasi masyarakat yang berbeda total. Pabrik-pabrik berjalan 24/7, orang-orang punya pekerjaan dan tujuan, dan menurut argumen ini, masalah sosial seperti alkoholisme pun berkurang. Ada satu kutipan Putin yang rasanya merangkum semua ini dengan sempurna. Yang mana itu? Dia bilang, lebih baik mati sebagai pahlawan di medan perang daripada mati karena mabuk vodka. Itu kan ringkasan ideologinya dalam satu kalimat. Persis. Dari sinilah kita bisa mendefinisikan apa itu Putinisme sebagai sebuah ideologi, menurut kacamata sumber ini. Apa definisinya? Putinisme adalah penggunaan perang yang berkelanjutan, tapi skalanya dikontrol agar tidak menjadi perang nuklir, sebagai alat untuk mendisiplinkan, menyatukan, dan memperkuat kembali sebuah bangsa. Jadi perang ini semacam ngejim buat negara, gitu. Tujuannya bukan buat menaklukkan tetangga, tapi buat buang lemak-lemak konsumerisme dan bikin masyarakatnya lebih berotot secara spiritual. Itu analogi yang sangat tepat. Prediksi dari sumber ini bahkan lebih jauh lagi. Oh ya? Mereka bilang ideologi Putinisme ini akan menyebar dan menjadi ideologi dominan dunia selama 50 tahun ke depan. Menyebar ke negara lain. Betul. Ini akan menciptakan dunia multipolar di mana negara-negara lain seperti Jerman, Jepang, atau mungkin Turki akan terpaksa mengadopsi budaya kesatria versi mereka sendiri agar tidak kalah bersaing. Tunggu dulu, apa sesederhana itu?
Sejarah kan penuh dengan contoh di mana kekuatan ekonomi dan teknologi yang seringkali hasil dari masyarakat yang lebih konsumeris justru bisa mengalahkan kekuatan militer yang lebih kesatria. Apa sumber ini membahas kontradiksi itu? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan ya, sumber ini mengakui adanya sebuah kelemahan fatal, sebuah kontradiksi besar dalam argumen ini. Apa itu? Budaya ksatria, agar bisa efektif dan tidak saling bunuh, butuh satu figur sentral. Mereka butuh seorang raja atau pemimpin absolut yang bisa menyatukan semua energi para ksatria ke satu tujuan. Tanpa raja, mereka akan saling bertarung sendiri. Tepat sekali. Dan masalah paling fatal bagi proyek ideologi Rusia ini adalah Putin pada akhirnya akan meninggal. Dan kalau dia sudah tidak ada, apa yang terjadi? Kemungkinan besar seluruh bangunan budaya ksatria yang susah payah dia ciptakan akan runtuh. Runtuh jadi apa? Tanpa figur pemersatu, para jenderal, pemimpin tentara bayaran, dan faksi-faksi kuat lainnya akan saling berperang dalam perebutan kekuasaan. Rusia bisa terjerumus ke dalam perang saudara. Jadi, ironis sekali ya. Sangat. Kesimpulan pahit dari sumber ini adalah warisan terbesar Putin mungkin bukanlah negara Rusia yang kuat dan bersatu. Warisannya adalah ide Putinisme itu sendiri, yang akan hidup lebih lama dari negaranya dan berpotensi diadopsi oleh bangsa-bangsa lain. Wow. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, kita bisa lihat ada sebuah argumen besar di balik berita-berita perang yang kita baca setiap hari. Argumen bahwa ini adalah proyek ideologis raksasa untuk menyelamatkan jiwa Rusia dari apa yang mereka sebut perbudakan konsumerisme. Sebuah upaya untuk mengganti manusia konsumen dengan manusia kesatria melalui baptisan api peperangan. Betul. Dan sebagai penutup, sumber ini meninggalkan kita semua dengan sebuah dilema yang cukup mengganggu untuk Anda renungkan. Silakan. Arkan makna, tujuan, dan kesempatan untuk pengorbanan heroik. Ini memunculkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Jika Anda dipaksa memilih, sistem mana yang menurut Anda lebih berbahaya? Sistem yang melumpuhkan keinginan Anda untuk memberontak dengan memberikan kenyamanan tanpa akhir, atau sistem yang memaksa Anda untuk bertarung dan berkorban demi menemukan makna hidup?